Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kau pasti sanggup, Tuhan, menolong setiap kami. Kau pasti sanggup, Yesus. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Tanganmu tak pernah terlambat untuk menolong setiap kami, Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari-hari yang indah yang Tuhan bawa kami masuk di dalam tahun-tahun yang memberkati kami semuanya. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, dimanapun kami ada, selalu kami percaya ada perlindungan Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus, dan biarlah kuasa firman-Mu menyertai kami semuanya. Dan setiap perkataan yang keluar mulut hamba-Mu ini, semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami tolak segala kedagingan kami, supaya firman ini boleh utuh kami terima. Dan firman-Mu mempunyai kuasa dan mujizat. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kembali kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, yang lalu sudah saya sampaikan, diam di hadirat Tuhan. Nah, Abraham mendapatkan kemurahan itu, ya, dia dimanapun ada, dia bangun mesbah, dia selalu berdoa, dia selalu bersekutu, makanya percepatan terjadi, dia bisa mendapatkan harta berlimpah. Nah, kita mau belajar lagi, ya, hal yang penting di dalam hidup kita. Abraham juga memberikan contoh, Abraham, Ishak dan Yakub, hatinya tenang. Selalu orang yang di dalam hadirat Tuhan, hatinya itu selalu tenang, damai, tidak kagetan, tidak gerusa-gerusu, tidak dikuasai emosi. Itu orang yang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah buktikan waktu dia ada di dunia ini.
Dalamnya itu tenang sekali. Dicaci maki, dimarah, diapain, dia tenang dan tidak berontak. Nah, kita lihat di sini juga begitu. Ya. Emosi yang orang dalam hadirat Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan itu tenang. Ya. Tidak gelisah. Ishak itu waktu mau dikorbankan oleh Abraham, dibawa, diikat, ya. Dia tidak berontak. Perhatikan kalau Ishak berontak. Kalah Abraham. Abraham sudah usia 100-an. Ishak masih kuat tenaganya, tidak kuat. Engkong itu mengikat. Nah tapi lihat, Ishak itu tenang. Dia malah katakan kepada bapaknya, semua sudah ada tersedia, korbannya mana? Nah itu, ya pertanyaannya itu tenang sekali. Ishak tenang. Jadi dia tidak berontak, dia diam. Nah orang di dalam hadirat Tuhan pasti hidupnya tenang. Yakub dibohongin sama mertuanya Laban. Lea mau minta terakhir kerja 7 tahun dibohongin mau dapat anaknya, ya Ribka, terus beruntun. Tenang sekali. Yusuf 13 tahun dia dikerjai, ya selalu tenang, tidak berontak. Nah disitulah, ya orang yang di dalam hadirat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan tenang. Dalamnya itu damai, nggak emosi, nggak langsung seperti kita. Ya, tapi kita sekarang sudah dibersihkan supaya kita sama dengan apa yang Tuhan mau. Ya, semua yang hadir di sini semuanya orang yang tenang, bukan orang tenglang. Tenang, damai. Ya, dimaki-maki orang tenang dulu. Ya. Kalau yang tahun 2020 begitu orang baru melotot saja kita udah maki. Kita rubah sekarang, orang di dalam hadirat Tuhan, dia hidupnya tenang, damai, sukacita, tidak berontak. Ini tenang. Salomo juga waktu hadapi 2 orang ibu yang bawa seorang bayi, dua-duanya mengaku sebagai ibunya. Tapi lihat dengan hikmat Allah, dia tenang, dia bisa menyelesaikan happy endingnya semuanya. Dengan ketenangan itu kita dapat berbuat yang baik. Murid-murid waktu ngalamin angin sakal, Tuhan datang, dia kaget, semua kaget, pikirnya hantu. Tapi lihat Tuhan Yesus bilang, tenanglah, ini aku. 2021 engkau harus tenang, jangan gelisah. Mendapatkan ketenangan itu ya di dalam hadirat Tuhan. Dari kita bersekutu dengan Tuhan, ada mezbah di rumahmu, ada ibadah di dalam hidupmu, ya. Jadi jangan wah ini ibadah online ini kesempatan. Ini salah. Justru itu semakin kita di rumah, semakin kita kepengen beribadah. Kerjanya kan tidak ada, masa makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya gemuk. Tapi kita harus rubah. Ini ibadah kita yang semakin melekat kepada Tuhan. Jadi banyak orang tidak paham. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai berpikir kekristenan itu adalah kegiatan. Itu salah besar. Kekristenan bukan kegiatan. Ya, kekristenan bukan suatu aktivitas. Itu salah besar. Kekristenan adalah saat kita taruh. Ya, kita letakkan apa yang Tuhan tidak suka. Itu Kristen. Kita taruh apa yang Tuhan tidak suka untuk dibakar. Tuhan tidak suka ini, saya tidak mau buat. Tapi Tuhan yang suka saya buat, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan, itu yang kita lakukan. Jadi kalau Tuhan tidak suka, letakkan semuanya di mezbah, bakar habis. Kebencian, iri hati, dengki, dendam, ya, yang tidak suka memaafkan, letakkan itu semuanya. Tuhan suka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, itu buah roh Tuhan suka. Tuhan cari buah. Harus muncul buah roh di tahun 2021. Kesabaranmu, kesetiaanmu, kebaikanmu, itu harus muncul. Tuhan mau itu.
Jadi yang tidak mau Tuhan jangan buat jahat, jangan iri hati, jangan menyakiti orang. Tuhan tidak suka, tinggalkan itu. Itu tahun yang lalu, yang baru sekarang sudah muncul. Yang baru itu muncul kebaikan, kesetiaan, ketenangan, kelemah lembutan, kemurahan itu. Muncul semua buah roh itu. 2021 paksakan itu muncul. Paksakan hidupmu untuk berbuat baik. Kita harus lakukan itu. Satu hari itu harus hasilkan itu semuanya. Kalau di tempat lain engkau akan kacau semuanya. Di dalam hadirat Tuhan engkau punya anugerahnya. Ya. Tuhan akan kerjakan bagi kita 2021 kalau kita percaya. Percepatan itu akan terjadi. Engkau akan melihat. Ya, orang yang menabur pasti menuai. Orang yang menabur kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Oleh sebab itu jangan melakukan hal yang tidak baik. Ya, itu sudah terjadi. Abraham sudah kasih bukti kepada kita bagaimana dia membangun mezbah, dia menerima berkat yang berkelimpahan. Sungguh kambing, domba, lembu, semuanya Abraham berkelimpahan. Tetapi lihat, kenapa itu bisa terjadi? Kalau yang pertama itu karena mezbahnya. Yang kedua itu, perhatikan ya, di Kejadian 26 ayat 15, kita buka. Ya, Abraham menerima berkat itu, tapi setelah berkat itu diterima, bagaimana dia melakukannya? Kejadian 26 ayat 15. Kejadian 26 ayat 15. Ya, perhatikan. Saya bacakan. Segala sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang-orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 18-nya perhatikan. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, lihat di sini. Berkat itu diterima. Dapat kambing domba, dapat lembu jantan, dapat semuanya, ada 5 jenis domba itu. Ya, Abraham dapat. Setelah itu harus kasih makan domba-dombanya, peliharaannya, harus kasih minum. Nah, itu tujuannya Abraham menggali sumur. Artinya Tuhan suruh kita kerja, 2021 kerja. Kalau dari bumi kita timbulkan kerja, mezbah, bekerja dan lain. Dari atas turun juga berkat. Pertemuan antara surga dan bumi terjadi mukjizat. Pekerjaanmu diberkati berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kita harus 2021 giat bekerja. Bukan hanya giat saja, harus kerja keras, kerja cerdas, kerja hikmat. Waktu kita kerja dengan hikmat Allah, dengan pimpinan Allah, dengan anugerah Allah, dengan doa, dengan satu hari di dalam pelataran Tuhan. Berkat dari surga itu turun, bertemu dengan yang kita naikkan pekerjaan kita. Mukjizat terjadi. Di situ terjadi pertemuan. Esa kaya mendadak. Bisa. Asal kita tahu. Kita kerja. Menggali sumur itu penting. Artinya bekerja. Kita menggali sumur untuk memberikan domba-domba makan. Kalau tidak ada kan masalah. Sama dengan kita. Kadang ada teman-teman bilang, Pak mau anjing enggak? Anjingnya lucu loh. Ya, anjing apa? Anjing packing atau anjing apa? Lucu anjingnya, mahal anjingnya Pak, ada sertifikat. Enggak mau. Lu kenapa? Yang bersihin kotorannya siapa? Nah kan orang enggak bisa, enggak mampu. Jangan. Begitu kita ambil, kita enggak bisa merawat. Yang diambil ini dalam tempo waktu sesingkat-singkat mati. Kita dosa loh. Nah Abraham terima berkat begitu banyak. Kambing, domba semuanya begitu banyak. Dia harus merawat, dia harus memberi minum, memberi makan. Itu tanggung jawabnya, itu yang Tuhan maukan kita. Kita kerjakan bagian kita. Bagian yang engkau tidak bisa kerjakan, Tuhan kerjakan. Bagian mukjizat itu bagian Tuhan. Bagian saya 2021 saya kerja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja hikmat. Tuhan berkati dalam waktu sesingkat-singkatnya. Engkau melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan bisa gunakan semua cara untuk memberikan kita kemenangan. Ya. Jangan sia-siakan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh sebab itu mari kita di tahun-tahun yang ke depan ini tetap berlindung pada Tuhan, bangun mezbah Tuhan,
gali sumurmu, kerja keras. Ya, di situ berkat ajaib itu turun. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, pada orang yang tepat. Ini berkat Tuhan. Ya, berkatnya turun. Waktu kita gali sumur, airnya menyembur ke atas. Itu. Ya. Dari surga turun berkatnya. Oh, mukjizat. Abraham begitu. Dia menggali sumur, dia berdoa, mesbah terus di mana dia pergi. Dia nomaden waktu itu, berpindah-pindah. Tapi pindah kemana? Dia bangun mesbah. Pindah ke daerah lain, bangun mesbah. Keren. Kita juga begitu, mau pindah kemanapun tetap bangun mesbahmu. Pasti Tuhan berkati. Waktu mesbah kita naik, nah berkatnya turun. Pertemuan terjadi, mukjizat terjadi. Ya. Tidak perlu teriak-teriak berkat. Kalau kita tidak mau kerja. Kalau kita teriak, kita harus bekerja. Pasti diberkati. Banyak orang tidak mengerti. Ini waktunya lakukan sesuatu. Yang malas berdoa, mulai bangkit berdoa. Semangat berdoa. Yang malas ibadah, mulai bangkit kembali ibadah lagi. Datang kepada Tuhan. Semuanya pasti. Mesbahmu engkau bangun. Cukup engkau bisa mendatangkan berkat. Mesbah di rumah tangga diperbaiki. Di dalam ibadah kita perbaiki. Semuanya diperbaiki di dalam persekutuan dengan Tuhan. Taruh semua yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan tidak suka. Kita bangun yang Tuhan yang mau. Yang Tuhan suka. Ibadah, doa, pujian, penyembahan. Tuhan suka, naikkan itu di dalam hadiratnya. Mesbah naik. Mukjizat turun. Terjadi. Jadi kita harus tahu. Dikasih berkat jangan sia-siakan. Harus dirawat. Dikasih mobil, rawat dengan baik. Kalau enggak, mobilnya mogok nanti kalau enggak pernah dirawat. Bangun mesbahmu. Jangan mesbah yang gagal. Mesbah yang gagal yaitu mesbah yang penuh kebencian, belum diselesaikan. Mesbah yang penuh kecewa, belum diselesaikan. Itu taruh semuanya, kedaginganmu taruh semuanya. Yang keluar adalah pimpinan roh. Di situ engkau akan lihat betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Jangan sampai api mesbahmu padam. Mesti bernyala-nyala. Mesbahmu harus bernyala-nyala. Supaya apa? Segala kekotoran itu bisa dihancurkan. Dibakar oleh api Roh Kudus. Apinya jangan 5 watt, tidak bisa membakar kebencianmu. Apinya 5 watt, tidak bisa membakar kesusahanmu. Tapi apinya 1 juta watt. Segala yang tidak baik semuanya terbakar habis. Emas yang murni. Apinya itu 1000 kali lipat. Bakar semuanya. Yang namanya kotoran-kotoran itu semuanya itu naik. Diambil, buang. Murni, turun. Semakin berkilau. Kita begitu, semakin mendapatkan tekanan. Semakin kita murni, semakin dibersihkan. Semakin dapat masalah, semakin kekecewaan, kepahitan hati. Itu dibongkar semua, dibakar di mesbah Tuhan. Yang muncul adalah emas murni. Yang muncul adalah buah roh. Bukan kedagingan. Kedagingan dibakar habis semuanya. Buah roh semakin dibakar. Semakin kasih, semakin setia, semakin taat, semakin baik hati, semakin murah hati, semakin sabar. Itu buah roh. Percepatan itu terjadi. Duduk di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari rindulah kepada Tuhan. Rindu di dalam bersekutu dengan Allah kita. Rindu bagaimana dia melawat kita semuanya. Rindu di dalam hadirat Tuhan. 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam hadirat Tuhan engkau akan melihat mukjizat terjadi. Di dalam hadirat Tuhan jantung baru semuanya. Yang jantung yang lama yang rusak Tuhan ganti yang baru semuanya. Paru-paru yang rusak Tuhan ganti yang baru semuanya. Semuanya pasti terjadi. Sepakat dengan saya. Jangan menolak firman. Percaya saja, mukjizat pasti terjadi. Gagal ginjal,
Tuhan ganti ginjal yang baru. Semuanya baru, tubuhmu baru, pikiranmu baru, rohmu baru. Mukjizat pasti terjadi. Bangun mesbah di dalam hadirat Tuhan. Bangun terus dimanapun, kapanpun. Semangatmu jangan sampai pudar. Api di dalam hidupmu jangan pudar. Apimu harus bernyala-nyala. Api Roh Kudus membangun imanmu semakin percaya. Di dalam hadirat Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Jangan takut, maju. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Oleh sebab itu mari benar-benar bangun, kerja, lakukan apa yang engkau bisa. Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda, tepat pada waktunya. Oleh sebab itu mari, jangan lagi engkau lemah. Jangan lagi engkau berseru-seru yang tidak ada artinya. Tapi ubah ibadahmu, ubah caramu, ubah pikiranmu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan fokus kepada persoalanmu. Jangan fokus minta terus. Sekarang berkati Tuhan dengan pujian sembah. Berkati Tuhan, bawa semua korban pujianmu di hadapan Tuhan. Supaya mesbahmu, mesbah yang harum di hadapan Tuhan. Bukan mesbah yang gagal. Tapi engkau datang dengan segala kerinduan. Engkau datang dengan segenap hatimu. Engkau datang dengan segenap jiwamu. Engkau datang dengan segenap kekuatanmu. Api Roh Kudus akan membakar itu. Dan itu berbau harum naik ke tata surga. Naik di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Mukjizat pasti terjadi. Yang sakit pasti sembuh. Kanker sembuh. Tumor sembuh. Radang sembuh. Semua penyakit tidak ada lagi. Hilang dari daftar hidupmu. Karena engkau orang yang diberkati Tuhan. Percaya mukjizat pasti terjadi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu sudah disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus terus membakar hati kami. Supaya hati kami bernyala-nyala terus rindu kepada hadirat-Mu. Kami percaya satu hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya satu hari dalam hadirat-Mu ada mukjizat, ada pertolongan, ada Yesus menyertai kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati, Indonesia baru. Kami percaya yang lama sudah berlalu, COVID virus ini sudah berlalu. Yang datang mukjizat Tuhan memberkati negeri kami Indonesia, memberkati kota kami, memberkati di mana kami beribadah. Kami percaya Allah Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.